Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan aku Anam. Kita kali ini ngelanjutin tentang CRUD Laravel 11 ya. Udah di tahap atau part ke-6, yaitu validasi. Bagi teman-teman yang belum tahu codingan sebelumnya kayak gimana, bisa cek deskripsi YouTube nanti ya. Nanti aku letakkan di sana beserta GitHub-nya biar buat belajar teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Materi CRUD Laravel part 6 tentang validasi. Apa itu validasi? Nah, ketika datanya semisal kosong gini, nanti bakalan dimunculkan alert error gitu. Jadi ketika kosong nggak boleh masuk ke database. Misal kita submit nih, nah bakalan error karena data yang dikirim null gitu. Nah, ini kita kasih merah-merah gitu ya kalau semisal error. Kita lihat dulu ya di dokumentasinya Bootstrap. Form. Kita fokus ke form ya. Form control. Nah, cari yang error ada gak ya? Invalid kali ya. Oh, ini validation. Nah, ini kasih merah kayak gini ya. Ini contoh codingannya mana ya? Oh lah, ini ya. Dikasih div class valid feedback hijau. Kalau invalid mana ya? Invalid. Oh, ini invalid feedback. Oke, kita tambahkan ya di formnya, di nama misalnya di sini invalid feedback invalid feedback name. Terus di sini dikasih is invalid. Nah, gini. Coba kita refresh. Nah, oke, udah bener ya. Jadi nanti ketika error dia munculkan border merah di form inputnya. Begitu juga untuk pesannya di bawah ini. Oke, kita kasih logiknya dulu. Jika ada error gitu ya, di kolom name maka munculin is invalid, add an error begini. Begitu juga yang bawah ini error message. Nah, seperti ini. Jika ada error di kolom name, maka class form controlnya ditambahin is invalid biar merah. Begitu juga yang invalid feedbacknya, kita lempar pesan errornya seperti apa gitu. Kita copy ke bagian name, ganti errornya jadi name, invalid feedbacknya ganti ke name juga. Oke, tanggal lahir juga sih di OB. Kalau jenis kelamin, oke, di sini berarti ya jenis kelamin. Oh, gender avatar. Oh ya, jangan lupa ya, ini diganti juga ID-nya. Valid feedback avatar. Ini avatar. Oke, ini name ganti ke DOB. Oke, udah. Tinggal yang is invalid. Taruh di sini di form control name. Begitu juga tanggal lahir DOB. Select class form select di sini ya. Is invalid.
kasih tambah satu lagi ya buat simulasi. Option value nya kosong, pilih salah satu. Nah gini. Nah oke, kita coba refresh halamannya, aman. Terus kita kasih logic di controllernya, kita ke controller student, ketika store ya, ketika store kan ya, ketika store di sini kita tambahin $request validate, kita masukkan kriterianya ya, kolom name required, name required ini, DOB required, tipenya juga date. Nah gini. Terus gender required gini. Terus avatar required, image, udah gini aja, gak usah banyak-banyak. Oke, kita udah deskripsikan rulesnya. Ini yang bakalan divalidasi oleh server dari Laravel-nya. Kita coba masukkan data ya, kita kosongkan. Oke, ketika submit dia bakalan merah. Oh ya, yang ini kok belum, avatar invalid. Oh ya, form kontrolnya belum ya, ini di bagian sini form control. Nah gini, kita coba submit lagi. Oke, merah semua ya, udah bener nih. Ini validasinya dari sisi server. Kalau dari sisi front end, bentar deh, kita coba ini dulu ya. Kita ketik sesuatu di sini, terus yang lainnya sengaja gak diisi. Nah ini udah bener, udah keisi, cuma data lamanya hilang. Nah tentu user bakalan ngerasa gak enak gitu ya, udah ngetik panjang banyak juga kok data sebelumnya hilang. Udah, gimana cara munculin data sebelumnya itu di inputnya? Oke, kita ke form.blender.php ya. Di sini di bagian inputnya kita ke props value, kasih alt, nama kolomnya name, kasih tanda tanya. Nah gini, yang lainnya juga nyusul ya, old name, old dob, terus kita ini ya, old gender, kita kurung ya karena dia double, old gender. Nah kita kurung juga. Nah gini, kecuali yang bagian avatar atau input file ini gak bisa kita munculin uploadan sebelumnya, jadi ini terkecualikan ya untuk input tipe file. Input tipe yang lainnya masih bisa gitu. Oke, kita coba isi nama ya, begitu juga name. Nah isian sebelumnya masih ada gitu. Jadi fungsinya alt adalah menampilkan data inputan sebelumnya ketika ada error gitu guys. Oke, kita coba input semuanya ya. Nah avatar kok gak error? Sepertinya ada yang salah ya di bagian ini.
avatar harusnya error. Avatar oke, harusnya error avatar. Oh, avatarnya ini gak diganti ke name kolom avatar. Oke. Begitu juga yang di sini ya, kelupaan. Add if old old gender sama dengan laki-laki gini, maka selected add and if ini value ya. Itu juga ini perempuan, maka selected add and if. Nah gini. Oke, kembali ke ininya. Oke, error udah benar ya. Pilih laki-laki. Oke, aman. Tinggal avatarnya. Kita upload. Submit. Nah, mahasiswa berhasil ditambahkan. Kita lihat datanya. Oke, udah benar ya, masuk ya datanya ya. Coba ketika edit. Nah, kita ke edit. Ini kita kosongkan. Error. Nah, kolom name cannot be null karena dia kan kosong. Jadi bakalan ada error MySQL update student set name kosong name-nya. Karena belum ada logic di bagian update. Kita ke controllernya. Kita copy aja ini validasinya ya. Terus ke bagian update. Nah, di sini. Tapi avatarnya agak required, kasih null label aja. Alias dia boleh kosong. Atau kalau misal gak kosong dia harus image gitu. Kita coba submit. Nah gitu guys. Aman ya, mahasiswa berhasil diperbarui. Nah, ini all anunya apalah dari database-nya. Ketika aku ganti ke A6, kosong dulu ya. A6 dulu deh, A6. Nah, data terupdate di tabel dengan kolom name namanya A6. Ketika aku delete, aku submit. Nah, ini bakal ngambil dari tabel, bukan dari alt. Kalau alt itu yang di bagian tambah ini. Misal A6 kun, yang lainnya dikosongin. Nah, altnya A6 kun masih tetap masuk gitu guys. Oke, ke bagian edit. Ini udah aman ya. Sekarang kita coba validasinya via front end, via formnya. Jadi gak perlu klik submit baru muncul error. Jadi ada dua ini validasi, dari front end begitu juga dari back end. Kalau dari front end kita coba ke formnya, form.blade.php. Kita kasih required properties required di bagian inputnya. Required. Nah gini. Lainnya juga sama sih, required, DOB required, gender required. Begitu juga ini input tipe file avatar required. Nah gitu. Ketika kita reload terus kita coba submit, bakalan ada keluar message please fill out this field. Oke, kita isi. Nah begitu juga yang lainnya. Nah gitu. Oke, kita reload lagi. Kita coba simulasikan kalau name ini hanya boleh number. Caranya di bagian controller kita tambahin di bagian store ya, name ini hanya boleh numerik. Nah begitu juga untuk update, dia hanya bisa nerima angka atau numerik. Nah ketika aku coba isi kata-kata ini ya, apakah dia dibolehkan?
Oke, date nya, nah the name field must be number gitu, jadi dia hanya boleh angka. Oh ya, avatarnya jangan lupa ya, dia gak bisa alt gitu soalnya. Nah oke, udah benar ya. Bisa juga karena dia angka, dari front end bisa diganti juga sebenarnya ke input tipe number karena dia numerik kan. Nah input tipe teks diganti ke number. Ketika reload dia bakalan ada muncul lagi nih. Nah increment sama decrement. Oke, itu cara validasi di backend maupun front end. Terus biasanya kalau aku ngoding sih validasinya gak aku taruh di metode controllernya, biasanya aku taruh di satu file namanya request. Nah kita coba bikin ya, php artisan make request student request. Nah gini bakalan kebentuk folder request beserta file student request. Di sini kita ganti ya, return authorize-nya ganti ke true. Terus untuk rules-nya kita copy aja yang tadi kita bikin di sini. Nah ini kita komen, copy ke bagian rules. Nah gini guys. Terus yang update juga, yang update kan ada yang nullable nih avatar. Kita kasih logic di sini, if this method is method post. Nah gini, kayak gitu. Jika update maka ini. Jika metodenya post atau create maka rulesnya pakai yang atas. Jika selain post atau update lah katakanlah, maka return yang nullable untuk avatarnya gitu. Terus di bagian student controllernya ini command dulu, request ini diganti ke student request. Nah ini student request, jangan lupa di atas diimport app http request student request. Begitu juga di store-nya student request. Nah gini, ini sama aja, nggak pakai yang ini, ditaruh di satu file request. Nah kayak gini. Oke, kita coba ya, nama name terus kita gak isi. Oh iya, karena ini kan udah dari front end juga jadi bakalan muncul. Nah kita harus matiin dulu sih biar tahu perbedaannya. Kita matiin validasi dari front end nya, contohnya di name aja ya, di name required nya matiin. Nah terus kita reload, nama kita biarin kosong ya, gini. Nah sama aja sih gitu guys. Jadi ada dua cara ya, ada 3 cara. Dari front end ada kasih required, terus kalau dari back end kita kasih rulesnya, terus di validate di controllernya, atau di file terpisah namanya student request. Nah di sini rulesnya gitu. Terus untuk mengganti pesan nama ini, pesan errornya, kita bisa ke lang. Di sini nya nggak ada ya, harus dipublish dulu kalau nggak salah. Jadi kita ke ini ya, ke dokumentasi Laravel-nya, documentation, kita ke lang. Nah ini override lang-nya, publish dulu kalau nggak salah sih, publish. Nah ini
PHP artisan lang .2 publish. Nah, bakalan ketambahan folder lang. Di sini ada validation. Defaultnya bahasa Inggris. Nah, bisa teman-teman ganti tuh ke Indonesia kalau dibutuhkan. Required misal ya. Required, nah ini atribut wajib diisi, misal kayak gitu ya. Oke, kita coba lagi ya, name-nya dikosongkan. Oke, upload avatarnya jangan lupa. Name wajib diisi. Nah, gitu guys. Jadi kita udah belajar validasi dari front end. Di back end ada 2 cara, terus bisa ganti pesan errornya. Cukup mudah sih. Selama teman-teman bisa baca dokumentasi Laravelnya gitu. Oke, cukup sekian dari aku untuk tutorial kali ini terkait validasi di CRUD Laravel 11. Semoga bermanfaat. Nanti GitHub repositorinya aku taruh di deskripsi. Oke, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.